Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Niketut Heri Kusumaningsih. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang tahun 2020. Untuk hari ini saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, senang sekali rasanya kalau misalkan anak-anak selalu sehat dan baik-baik saja setiap hari ya, selalu jaga kondisi kalian juga. Nah, kemudian tadi sebelum masuk roomnya, anak-anak sudah absen di link yang Bu Guru bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu, Nak, biar kita berdoa dulu sebelum belajar. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. God, we stand here to pray that you will let us study and play. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Cindy. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru ingin bertanya dulu ke anak-anak. Anak-anak pernah terluka nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Oke, biasanya terlukanya karena apa? Biasanya lukanya itu tangannya tiris, Bu, gara-gara potong buah-buahan gitu. Terus yang lain? Ada yang pernah terluka? Saya pernah luka jatuh dari sepeda, Bu, gara-gara dikejar anjing, Bu. Kok bisa dikejar anjing, Diki? Gak tahu, Bu. Saya di depan rumah, anjingnya tuh diam nungguin Dika. Adi tiba-tiba mau dikejar, kan kaget saya, Bu. Langsung tancap gas, malah jatuh. Oke, dan terus gimana lukanya, Diki? Nggak kenapa sih, Bu. Cuman berdarah aja di lutut. Oh, terus kalau tadi untuk Meita, kalau luka itu biasanya kamu apain, Meita? Biasanya tak cuci dulu, lukanya tak cuci dulu, baru tak pakein plester luka. Kok bisa diplesterin? Kok kamu plesterin lukanya? Iya, soalnya biar darah di lukanya itu nggak keluar terlalu banyak. Oke, terus kalau ini, Diki tadi, kalau luka tadi pas itu kamu apain? Sama juga, Bu. Langsung diperban sama Mama, Bu. Oke, diperban sama Mama ya. Terus terima kasih untuk ini ya, untuk Meita sama Diki. Dah atas responnya hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, hari ini kita sebenarnya akan belajar tentang sistem peredaran darah ya. Makanya Bu Guru tanya-tanya tentang luka, darah, dan sebagainya. Nah, khusus hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama kita akan belajar tentang darah dan komponen-komponen darah. Tujuannya, Bu Guru harap setelah anak-anak belajar hari ini, anak-anak anak-anak bisa tahu apa sih fungsi darah di dalam tubuh kita, kemudian anak-anak tahu apa komponen-komponen darah di dalam tubuh kita, anak-anak bisa tahu fungsi dari masing-masing komponen itu apa, terus bentuknya seperti apa, terus bagaimana pembekuan darah terjadi, kemudian apa yang terjadi misalkan anak-anak punya luka tidak dibersihkan, dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita belajar hari ini ya. Nah, seperti biasa, kita akan ada 3 penilaian hari ini. Ada penilaian sikap seperti biasa, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Siap. Oke, sudah siap ya. Nah, sebagai permulaan, Bu Guru ingin menyajikan video. Silahkan anak-anak amati videonya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya, atau setelah gini ya, setelah Bu Guru presentasikan videonya, silahkan anak-anak bertanya sesuai dengan materi kita hari ini. Sebentar, Bu Guru masih share screen. Gimana anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke, Bu Guru kasih videonya dulu. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around. Sama sebelah lain ya. Supaya habis langsung sakit sekali. Aduh. Mau makan pasaran nos kenui. Oh sudah. Aduh, gaji, aduh, bisa kita. Temenin dia lagi. Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit. Oke, itu video pertama ya. Bu Guru lanjut ke video berikutnya. Silakan tetap amati videonya. Okey, ni mangsa kita. Sikit, sikit. Sikit ya. Sikit. Okey, kedai ada lagi. Ni ya. Okey. So, hari ni 2018 Januari. Okey, Afiq cerita sikit apa yang berlaku. Ya, jalan kat belakang ni macam lupa lah. Telefon ni lagi panjang kan. Lepas tu jalan ni macam ada bukit sikit, terlebih break. Tak payah lari lah. Oh, permulaan 2018 yang tak berapa bagus. Sudah diamati tadi videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Silahkan. Dika, Bu. Oh, Dika. Oke, silakan Dika. Nah, dari tadi nih, dari awal ini kan kita ngomongin tentang luka dan darah nih, ya, Bu ya. Ya. Sebenarnya fungsi darah itu apa sih, Bu? Oke, pertanyaan pertama tentang fungsi darah. Terus yang kedua, ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau disampaikan? Jadi kan dulu tuh Meta sering goresan gitu. Mm-mm. Terus biasanya lukanya itu tak diamin aja. Kadang-kadang darah yang keluar itu tiba-tiba berhenti sendiri gitu, Bu. Itu kenapa ya? Oke, mengapa? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, seperti biasa, Bu Guru tidak akan menjawab pertanyaan dari kalian ya. Bu Guru akan bantu dengan menampilkan video yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan anak-anak dan materi kita hari ini. Seperti biasa, anak-anak tolong simak videonya baik-baik. Kalau misalkan ada informasi baru yang penting menurut kalian, anak-anak boleh langsung catat sehingga anak-anak bisa langsung jawab jawaban dari pertanyaan teman-temannya yang tadi. Oke, Bu Guru share screen dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Sebentar. Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan disimak anak-anak. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana fragmen sel, trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah.
Oke, jadi Bu Guru sudah tampilkan videonya. Tapi sebelum anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh temannya sebelumnya ini, kita akan coba untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Waktunya adalah 20 menit. Jadi LKPD-nya boleh anak-anak akses di chat WA. Bu Guru sudah sebarkan linknya, jadi silahkan anak-anak buka. Seperti biasa, tinggal klik aja link yang tadi Bu Guru kasih, anak-anak langsung akan masuk ke LKPD-nya. Jadi tampilannya seperti ini, dimulai dari isinya. Silahkan cermati isinya terlebih dahulu. Pertanyaan pada LKPD silahkan ditulis di buku terlebih dahulu dan pahami soal yang diberikan. Nah, peserta didik dipersilahkan menonton video-video berikut. Silahkan perhatikan video dengan seksama sehingga mampu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kerjakan dengan serius dan cermat LKPD tersebut. Bu Guru sudah share screen ya? Oh, sudah. Jadi, sebentar. Nah, jadi dari sini silahkan anak-anak perhatikan. Jadi tujuannya masih seperti yang Bu Guru sebutkan sebelumnya ya. Nah, di sini sudah ada beberapa video, ada 4 video yang bisa anak-anak tonton. Tinggal kalian klik aja link yang sudah ada di LKPD. Kalau kalian sudah dapat linknya di WhatsApp, silahkan anak-anak klik, kalian akan masuk ke live worksheet ini. Kemudian anak-anak silahkan pertanyaan yang ada di LKPD, perhatikan dulu, cek dulu pertanyaan apa aja sih yang ada di LKPD. Ini kan ada beberapa pertanyaan nih. Silahkan cermati dulu pertanyaannya, kemudian balik lagi ke atas, terus silahkan anak-anak klik di masing-masing video ini. Jadi langsung. Silahkan langsung anak-anak tonton, kemudian catat hal-hal penting, kemudian yang terkait dengan yang terkait dengan pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Sampai di sana ada pertanyaan dulu anak-anak sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak boleh leave dulu webcamnya, boleh anak-anak leave dulu meetingnya. Nanti silahkan 20 menit lagi masuk meet ya, masuk lagi ke roomnya. Oke, silakan anak-anak boleh leave 20 menit aja ya, jangan lama-lama. Gimana anak-anak? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selesai? Gimana? Gampang-gampang? Susah? Gampang ya? Lumayan, Bu. Oke. Lumayan. Sudah semua masuk ya? Kita tunggu. Oh, iya. Sudah semua masuk? Oke, kita akan mulai bahas LKPD-nya ya, anak-anak. Kita bahas dulu. Bu Guru tampilkan dulu LKPD-nya. Pertanyaan pertama. Sudah kelihatan nggak di sana? Bu Guru nggak stop sharing sih tadi. Kelihatan di layar anak-anak? Sudah, Bu. Thank you. Kelihatan. Oke. Kita akan bahas dulu di pertanyaan pertama. Ada Bagan di sana. Siapa yang mau jawab dulu Bagan ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Yang bagian itu darah komponennya dibagi menjadi 2. Sel darah dan plasma darah. Ya. Jadi kotak pertama itu plasma darah, Bu. Terus sel darah dibagi menjadi 3 bagian. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Yang di tengah ini Nah, siapa? yang di tengah-tengah diisi sel darah putih, Bu. Oke, good. Terus sel darah putih ada yang granulosit dan juga agranulosit. Berarti yang di sini siapa? Jadi, di sini yang Ririn. kotak. Yang ini siapa Ririn? Yang mana, Bu? Yang ini? Kalau yang ini agranulosit berarti yang ini granulosit. Oke, good. Granulosit.
Silakan dilanjutkan. Ya, Granulosit jadi dibagi yang menjadi 3. kotak di atas granulosit itu kan ada granulosit. Terus granulosit itu dibagi menjadi 3, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Terus? Sedangkan agranulosit ada limfosit dan monosit. Terus? Limfosit ada 2 jenis, Bu. Ya, terus? Yaitu limfosit B dan juga limfosit T. Itu jawaban dari saya, Bu. Oke, bagus sekali ya Ririn. Yang lain ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya mau menambahkan untuk sel darah merah itu eritrosit, sel darah putih itu leukosit, dan kepingan darah itu trombosit. Yang lainnya saya sama dah, Bu. Oke, bagus sekali ya Denisa. Jawabannya juga sudah tepat. Nah, anak-anak jangan lupakan peta konsep ini ya. Di sini jelas terlihat bagaimana komponen penyusun darah anak-anak. Jadi, anak darah itu dibagi menjadi 2 komponen ya. Pertama ada sel darah, kemudian ada plasma darah. Nah, sel darah ini terdiri dari 3 bagian, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian leukosit dibagi menjadi 2 bagian, yang dibedakan itu berdasarkan ada tidaknya granula, sehingga dia disebut sebagai granulosit dan agranulosit. Jadi ini tadi sesuai dengan penjelasan dari temannya tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tuliskan ciri-ciri dan fungsi sel darah merah pada tabel berikut. Diminta untuk menuliskan ciri-ciri dan fungsi dari masing-masing komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan Dika. Nah, jadi di sini ada plasma darah. Ciri-cirinya yaitu sebanyak 91,5% terdiri dari air. Dan sisanya zat terlarut yang salah satunya adalah protein. Oke, nah, fungsinya yaitu mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, menghasilkan antibodi atau zat kekebalan tubuh. Oke, bagus sekali jawabannya ya, Dika. Untuk komponen darah berikutnya, ada eritrosit. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan Meita. Jadi komponen darahnya ada eritrosit. Ciri-cirinya bentuknya bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Tidak memiliki inti sel. Kemudian warnanya ini merah karena mengandung hemoglobin. Hanya berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Eritrosit ini dibentuk di dalam sumsum merah tulang dan jumlahnya paling banyak. Fungsinya? Eritrosit ini paling merahnya. Fungsi dari eritrosit untuk mengangkut dan mengedarkan ke paru-paru. Oke, bagus sekali jawabannya ya, Meita. Bagaimana untuk leukosit? Berikutnya, leukosit. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Cindy. Ciri-ciri leukosit yaitu bentuknya tidak tetap atau disebut ameboid dan mempunyai inti bulat dan cekung. Tidak mengandung hemoglobin sehingga warnanya tidak merah. Sel darah putih dibentuk limpa dan sumsum tulang. Fungsinya sekarang? Fungsinya melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Terakhir, untuk komponen yang terakhir, untuk trombosit, siapa yang mau? Iya, Bu. Nabila ya? Benar, Nabila? Silahkan, Nabila. Trombosit memiliki ciri-ciri berbentuk bulat lonjong, bahkan bentuk tak beraturan, tidak memiliki inti dan berukuran lebih kecil dari sel darah merah. Trombosit dapat hidup hingga 8 hari. Trombosit ini memiliki fungsi untuk pembekuan darah. Oke, bagus sekali ya. Jawaban dari anak-anak juga sudah sangat lengkap. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal berikutnya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini sudah ditampilkan ada 5
gambar dari sel darah putih A, B, C, D, dan E. Nah, anak-anak diminta untuk menentukan A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan seterusnya. Ciri-cirinya apa, kemudian termasuk granulosit atau agranulosit. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Kita bagi dua dulu ya. A, B, C, satu orang, D dan E yang lainnya. Oke, siapa yang mau duluan? A, B, C. Saya, Bu. Oke, silahkan Dika. Jadi yang pertama, yang A di sini ada basofil. Ciri-cirinya yaitu mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi, dan ini termasuk granulosit. Terus? Yang B ada eosinofil. Ciri-cirinya yaitu mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Ini termasuk granulosit. Dan yang C ada monosit. Ciri-cirinya yaitu leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Dan ini termasuk agranulosit. Oke, bagus sekali ya Dika. Nah, Bu Guru ini dulu, Bu Guru kasih penjelasan sedikit. Ini yang A, katanya di sini basofil, ciri-cirinya mengandung granula berwarna biru. Lihat ini bintik-bintiknya. Kalian bisa lihat bintik-bintiknya berwarna biru. Kemudian yang B, gambar yang B itu titik-titiknya lebih banyak atau lebih dominan merah kan? Makanya dia disebut dengan eosinofil. Ini lebih ke eosinofil. Kemudian yang C ini memang ada bintik-bintiknya tapi sedikit sekali. Jadi tidak seperti gambar A dan B ini. Jadi yang C ini adalah salah satu jenis dari agranulosit. Karena dia adalah yang bentuknya paling besar sehingga dia adalah monosit. Karena monosit yang memiliki bentuk paling besar. Bagaimana anak-anak? Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, good. Lanjut kita D dan E. Siapa yang mau jawab D dan E? Saya, Bu. Oke, silakan Denisa. Yang keempat atau yang D itu adalah neutrofil. Ciri-cirinya bisa disebut juga dengan sel-sel PMN atau polimorfonuklear yang berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Ini termasuk ke dalam granulosit. Oke, good. Terus? Yang terakhir atau yang E itu adalah limfosit. Ciri-cirinya itu memiliki dua jenis sel, yaitu sel T dan sel B. Keduanya itu berfungsi untuk menjaga imunitas dan kekebalan tubuh. Ini termasuk ke dalam agranulosit. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk yang D, Bu Guru tambahkan lagi sekali. Selain dia disebut sebagai sel-sel PMN atau polimorfonuklear, yang untuk yang D, ini kita bisa lihat dari jumlah tonjolan di intinya. Jadi kalau neutrofil ini setidaknya dia punya 3 atau 5 tonjolan di dalam selnya. Jadi yang lain kan tidak ada kan, yang ini banyak tonjolannya. Makanya ini adalah jenisnya neutrofil. Sedangkan yang terakhir ini adalah limfosit. Dah, bagus sekali ya Denisa sama Dika. Mungkin ada yang jawabannya beda-beda nggak? Ada yang jawabannya berbeda nggak dari anak-anak? Saya sama, Bu. Sama? Yang lain? Tidak, Bu. Sama, Bu. Oke, dah. Jadi pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kita masuk ke pertanyaan keempat tentang proses pembekuan darah. Nah, ini tentang proses pembekuan darah. Pertanyaan Bu Guru dulu. Biasanya kapan pembekuan darah terjadi, anak-anak? Bu, biasanya Ya. pembekuan darah terjadi Yuk, kapan? kalau kita pembekuan darah terjadi kalau kita mengalami luka, Bu. Oke, bagus sekali ya Dinda. Iya, Bu. Tadi di video dijelaskan kalau tubuh mengalami luka, trombosit akan mulai bekerja untuk menutup luka, Bu. Sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Oke, bagus sekali ya Dayu dan Dinda. Oke, kita isi bagannya dulu. Siapa yang mau jawab anak-anak? Siapa Saya, yang Bu. mau? Oke, silahkan. Cindy ya? Benar, Cindy? Jadi, Oke, iya Bu. silakan. Jadi ketika terjadi luka, trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase.
Oke, berarti di sini apa, Kotak Cindy? pertama trombosit pecah. Oke, trombosit pecah. Terus di sini mengeluarkan Jadi kalau trombosit pecah mengeluarkan apa? Trombokinase. Terus? Mengeluarkan trombokinase. Oke, Kemudian kotak pertama trombosit pecah, kotak di sebelahnya trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan dibantu vitamin K dan ion Ca2+. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini yang menjadi sel darah merah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Begitu, Bu. Oke, jawabannya bagus sekali ya Cindy dan juga sudah lengkap sekali. Nah, Bu Guru ulangi sekali lagi penjelasannya dari Cindy tadi ya. Jadi bagan ini dimulai dari kotak pertama. Di sini ada trombosit pecah. Jadi ketika anak-anak mengalami luka di tubuh kalian, yang pertama terjadi itu adalah trombosit akan pecah, kemudian mengeluarkan enzim yang disebut dengan trombokinase. Jadi trombokinase ini yang berfungsi untuk mengubah protrombin. Jadi di sini ada protrombin menjadi trombin dengan dibantu oleh vitamin K dan ion Ca2+. Jadi si trombokinase ini bekerja bersama ion Ca2+ dan vitamin K. Nah, hasil yang tadi, si trombin ini nanti akan berfungsi mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nanti menutup luka kalian sehingga menjaring sel-sel darah yang hendak keluar sehingga luka kalian tidak lagi mengeluarkan darah. Oke, sampai di situ penjelasan Bu Guru. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan kelima. Apa yang terjadi bila luka terbuka tidak dibersihkan atau ditutup dengan baik? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jika luka dibiarkan terbuka, maka kuman akan bebas bergerak masuk, Bu. Nah, sel darah putih akan berusaha melawan kuman-kuman tersebut. Jadi, kemungkinan sel darah putih banyak yang mati yang terlihat dari adanya putih-putih di luka atau bernanah. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Jawaban saya sama, Bu. Sama, Bu. Oke, good. Tidak, Bu, Nah, jawabannya jadi sama. jawaban Cindy tadi sudah bagus sekali ya. Jadi, jika kulit kalian terluka, apa yang harus kalian lakukan? Bersihkan dan tutup dengan plester, Bu. Plester, Bu. Oke, jadi kalau kalian terluka, wajib dibersihkan dulu, diobati, dan ditutup dengan plester. Nah, sebelum kita simpulkan, kita coba jawab pertanyaan temanmu di awal tadi ya. Pertanyaan pertama tentang fungsi darah. Nah, siapa yang mau menjawab dulu tentang fungsi darah? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Itu saja, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi nggak? Saya, Bu. Oke, silahkan Dika. Nah, selain itu, ya, Bu, betul, Bu. Ya. Nah, selain itu berfungsi juga untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit. Oke, bagus sekali ya Dika. Jadi, fungsi darah itu yang pertama adalah untuk mengangkut hormon, kemudian sari-sari makanan, kemudian oksigen ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme keluar tubuh manusia. Selain itu, seperti yang disebutkan oleh Dika tadi, darah juga bisa bermanfaat, berfungsi untuk melawan bibit penyakit. Dinda Dewi, stop sharing dulu sayang. Oke, good. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah ada pertanyaan tentang komponen-komponen darah. Siapa yang mau jawab tentang komponen-komponen darah?
Apa saja sih yang ada di darah? Yuk, siapa yang mau? Tadi sudah kita pakai bagan itu, bagan di awal yang Bu Guru minta untuk tidak dilupakan itu. Siapa yang mau? Komponen-komponen darah ada apa saja? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Oke, silahkan Cindy. Darah dibagi menjadi dua komponen, yaitu plasma dan sel-sel darah. Terus? Sel-sel darah ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Good. Sel darah putih dibagi menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya granula, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, agranulosit, ada limfosit dan monosit. Untuk limfositnya ada sel T dan sel B. Oke, bagus sekali ya jawabannya Cindy. Jadi sudah lengkap sekali seperti yang tadi kita bahas pertama itu loh, yang di bagannya itu. Jadi itu yang isinya adalah tentang komponen-komponen sel. Nah, setelah ini tolong anak-anak jangan dilupakan ya untuk komponen-komponen sel itu ada apa saja. Oke, lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari temannya. Ini pertanyaannya, apa yang terjadi ketika luka atau mengapa darah yang keluar bisa berhenti sendiri? Itu pertanyaan dari temannya. Silahkan, siapa yang mau jawab? Mengapa darah yang keluar bisa berhenti sendiri? Saya, Bu. Oke, silahkan Dinda. Darah berhenti mengalir karena darah ada trombosit yang menutup jalan keluarnya darah melalui proses pembekuan darah, Bu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari kalian. Semuanya juga sudah lengkap. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini anak-anak. Nah, terakhir, ayo simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Silahkan simpulkan pelajaran kita hari ini, nak. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Meita. Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi untuk pelajaran ini setelah belajar tentang darah, fungsi darah sebagai alat pengangkut, kemudian mengedarkan sari makanan, oksigen, hormon ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat metabolisme karbon dioksida ke keluar tubuh. Ini cenderung plasma darah dan sel-sel darah. Sel darah ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kalau luka, trombos akan bekerja untuk menutup jalan keluarnya darah. Jika luka tidak ditutup, kuman akan masuk, maka leukosit akan bekerja melawan kuman tersebut. Oke, bagus sekali ya jawabannya dari Meita. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang darah dan komponen-komponen darah. Kita berbicara tentang darah, berarti kita harus tahu dulu fungsi darah itu seperti apa. Nah, darah ini disebut sebagai alat transportasi atau alat pengangkut. Apa yang diangkut? Yang diangkut itu berupa nutrisi, kemudian ada oksigen, itu ke seluruh tubuh, kemudian dan hormon-hormon juga. Kemudian yang diangkut balik keluar tubuh itu ada karbon dioksida dan zat sisa hasil metabolisme. Itu tugas dari darah. Nah, tugas lain dari darah itu ada, dia juga bisa digunakan sebagai alat pertahanan diri. Yang berfungsi di sini adalah leukosit atau sel darah putih. Oke, nah kemudian komponen-komponen darah. Komponen-komponen darah itu dibagi menjadi dua bagian yang besar dulu ya. Yang pertama ada sel-sel darah, kemudian yang kedua ada plasma darah. Nah, sel-sel darah ini itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, si leukosit ini masih ada bagian-bagiannya lagi. Leukosit ini dibagi menjadi dua bagian besar. Dilihat dari ada tidaknya granula. Yang pertama ada namanya granulosit, yang kedua ada yang namanya agranulosit. Nah, yang granulosit ini dibedakan lagi menjadi tiga. Ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil.
Nah, yang si agranulosit dibedakan menjadi dua lagi. Ada monosit, ada limfosit. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh kalian terluka? Nah, ketika ada terluka atau luka gores, nah tubuh kalian itu akan merespon dengan memecahkan si trombosit. Jadi trombositnya akan pecah, kemudian dia akan menghasilkan enzim trombokinase yang nanti berfungsi untuk mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+. Kemudian si trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga darah kalian tidak terluka. Makanya ketika kalian tidak sengaja misalkan kalian buka-buka buku atau nggak sengaja tergores sedikit gitu tangan anak-anak, nah tanpa anak-anak obati ya, itu bisa berhenti sendiri. Kenapa? Karena kerjanya si trombosit ini. Atau darah kalian disebut dengan mengalami pembekuan. Jadi nah, lagi satu, kalau misalkan anak-anak terluka, anak-anak wajib membersihkan luka itu, baru kalian tutup dengan plester. Kenapa? Dibersihkan biar kumannya hilang dulu. Di plester biar kumannya nggak masuk lagi. Kenapa? Kalau sampai lukanya kemasukan kuman, itu berbahaya bagi tubuh kalian. Meskipun tubuh kalian punya sel darah putih yang berfungsi untuk memerangi si kuman ini ya, tapi tetap harus kalian jaga biar luka kalian juga cepat sembuhnya. Ya, sampai di sana dulu. Ada yang mau bertanya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, dah. Tidak, Bu. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, pelajaran kita hari ini tentang darah dan komponen-komponen darah, ada nggak hal yang bisa kalian petik untuk kehidupan kalian sehari-hari? Apa yang bisa kalian dapatkan dari kita hari ini? Oke, silahkan Ririn. Pelajaran yang dapat kita petik dari hari ini yaitu jika kita terluka, luka itu harus dibersihkan dan ditutup agar kuman tidak masuk, Bu. Oke, bagus sekali ya Ririn dan yang lainnya juga sudah berpartisipasi selama pembelajaran kita hari ini. Yang lain kali tolong ketika anak-anak belajar lebih aktif lagi di kelas ya. Nggak apa-apa salah, jangan takut salah. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ peredaran darah dan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, terima kasih atas partisipasi anak-anak hari ini. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan juga. Feel free to chat Bu Guru bila ketika kalian belajar di rumah mengalami masalah ya. Kalau ada kesulitan belajar, boleh hubungi Bu Guru. Nah, oh ya anak-anak, jangan lupa untuk segera mengakses tes hari ini ya. Linknya sudah Bu Guru share di Edmodo. Oke, ketua kelas bisa pimpin doa anak-anak? Siapa ketua kelas tadi? Baik, Bu. Oke, Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. God, we stand here to pray that you will let us study and play. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cindy. Terima kasih juga anak-anak yang lain. Ingat jaga kondisi kalian. Sampai ketemu minggu depan. Silahkan boleh leave. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.